Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya. Siapa di sini yang zodiaknya Leo? Yang punya pacarnya Leo atau suaminya Leo, istrinya Leo, ya? Oke. Seperti biasa untuk setengah bulan pertama untuk setiap zodiak aku akan reading untuk keuangan atau finansialnya ya. Dan setengah bulan terakhir terkait cinta ya, tentang cintanya masing-masing zodiak. Jadi nanti pick a card atau pilih kartu itu akan lebih sedikit ya. Oke, untuk Leo ya di bulan September 2020. Oh iya, aku mau beritahu kalau readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya nggak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa ya. So, jangan baper bila readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu. Ya, nggak perlu marah-marah, fun reading aja ya. Nggak usah pakai emosi ya. Namanya tiap orang itu mempunyai masalah berbeda-beda. Nggak selalu sama ya. Sama seperti kamu melihat sio. Coba kamu baca sio tahun ini dan tahun lain. Misal sio ini tahun ini misal sio babi. Nah, sio babi tahun ini contoh ya, sio babi tahun ini, dan kamu dengan teman kamu masalahnya sama nggak seperti yang ada di sio itu, terjadi nggak? Beda kan? Selalu beda-beda. Nah, itu dia. Jadi tiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda ya, nggak selalu sama. Oke? Apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, Leo, September 2020 finansialnya. Oke, ini Leo September 2020 finansialnya. Leo, siapa yang punya pacar Leo di sini? Saya dulu pernah dekat dengan orang yang berzodiak Leo ya. Dan memang kebanyakan kalau zodiak Leo itu egonya tinggi ya. Ya, seperti itu deh. Hampir sama sih 11-12 dengan Aries ya. Leo Aries itu mirip-mirip. Leo 10 kartu aku minta ya. Leo. Oke, sudah keluar ini. Nah, persis banget ya seperti Leo. Ingin dapat pengakuan dari orang-orang. Persis itu Leo itu. Aduh, Leo itu orangnya nggak mau dianggap rendah. Ya. Saya tahu banget Leo itu seperti itu. Aduh. Kelihatan ada agak kesulitan keuangannya. Dapat 4. Oke, one card again. One banyak banget ini. Satu aja. Oke. Oh, Leo, ada apa Leo ini? Sepertinya nih hubungan dengan pertemanannya juga lagi kacau ya. Dan usaha kamu atau pekerjaan kamu kayaknya lagi goyah ini ya. Wow, aduh habis-habisan ini Leo. Oke Leo, September 2020 memang ini readingannya agak kurang bagus ya, tapi kalau hal yang nggak bagus itu jadikan pedoman untuk kamu ke depannya agar kamu nggak salah jalan, atau setidaknya itu bisa menetralisir ya, supaya kamu nggak salah pilih ya. Jadikan sebuah nasihat ya Leo, September 2020. Kalau saya lihat memang kamu lagi banyak masalah konflik ya. Konflik dalam pekerjaan iya, konflik dalam teman kamu iya. Sepertinya teman sepekerjaan kamu ini lagi gimana ya, kamu lagi konflik sama dia. Intinya itu dia bukan teman yang baik dan kamu baru sadar
ketika itu dia cuma datang ke kamu saat dia lagi butuh sesuatu, dan ketika dia lagi baik-baik aja, misalnya kamu lagi down, kamu lagi di bawah dengan keadaan yang sekarang, dia meninggalkan kamu ya. Dan fokusnya kedua, itu fokus pertama ya, aku rangkum dulu ya. Dan ini fokus kedua, ini kamu perlu berhati-hati ya, jangan sampai kamu salah pilih jalan ya. Kamu senang ke diskotik Leo, ingat jangan suka main-main ke tempat itu ya. Atau mungkin kamu senang minum-minum, aku ngeliat ini kamu jadi mulai agak-agak bandel nih. Kamu perlu berhati-hati, jangan sampai kamu salah langkah ya, nanti imbasnya malah keterusan ya Leo ya. Oke Leo, yang aku lihat di sini sebenarnya kamu ini orangnya ya, kalau secara pekerjaan tuh kamu orangnya gigih, taat ya. Kamu taat dalam berproses, dalam mengolah pekerjaan kamu orangnya tuh taat sekali. Taat itu kayak bertanggung jawab. Kamu pahamkan orang bertanggung jawab tuh gimana ya, maupun kamu punya usaha, maupun kamu kerja. Nah, kamu tuh orangnya taat, tahu aturan, tahu tanggung jawab ya. Jadi di sini tuh proses kamu lumayan, cuman aku ngeliat kamu agak jatuh ya di bulan ini. Dan Leo, kamu orangnya Six of Pentacles ya, memang kamu orangnya butuh pengakuan dari orang-orang. Kamu tuh orang yang nggak suka dipandang orang bawah dan sebagainya. Kamu tuh suka kayak diagung-agungin. Kamu paham kan? Maksudnya kalau kata orang itu harus apa sih tuh, dibilangnya itu kayak, oh Leo hebat ya gitu, oh Leo hebat ya, sukses, oh Leo kok kamu pintar ya. Nah, maksudnya dinaik-naikin gitu. Nah, itu aku nggak tahu peribahasanya apa, maksud dinaik-naikin seperti itu. Nah, kamu tuh senang kayak gitu, dipuji-puji. Iya tuh maksud aku, kamu tuh orangnya suka dipuji-puji Leo. Kamu orangnya kalau dipandang rendah dikit aja kamu udah langsung kayak marah, emosi. Ya memang sih semua orang nggak suka ya dipandang rendah seperti itu ya. Cuman kamu orangnya egonya itu yang agak tinggi ya. Dan saya lihat mulai main temperamental kamu ya, emosi kamu mulai nggak stabil. Tapi nggak stabilnya ini ya memang faktor utama, memang aku lihat dari pekerjaan juga dan dari teman juga ya. Dari pekerjaan kamu juga udah mulai ngedown ke bawah ya, mulai habis ya, karena bottom of the deck-nya ini ya, Eight of Swords ya. Pekerjaan kamu udah mulai jatuh sekali ya. Jadi kamu tuh kayak kehilangan arah sih. Ibarat kalau kamu punya usaha pun, ibarat omset kamu itu lagi ya, kalau dibilang biasanya dapat sebulannya 100 juta, kamu cuma dapat 20 sampai 50. Jadi penghasilan itu lebih sedikit. Apalagi kan namanya orang usaha kan kita harus bayar karyawan, bayar listrik, bayar air, bayar pajak dan sebagainya ya. Dan ini bener-bener kayak ngebuat kamu ini ngedown sekali ya. Dan emosi kamu juga jadi naik turun ya, nggak stabil. Apalagi ditambah pekerjaan atau usaha lagi kayak gini, temen kamu juga kayak kabur gitu aja ya. Saya ngeliat emang ada pertemanan juga sih kamu emosinya. The Sun, kamu memiliki teman yang bisa dibilang itu, kalau menurut aku itu bukan teman yang baik, tapi kamu menganggap dia dulu itu sebagai teman yang baik, sering main bareng sama kamu, tapi nyatanya dia bukan orang yang baik. Dia cuma datang ke kamu, main sama kamu itu ya karena ada maksudnya ya. Karena dulunya sebelum kamu jatuh seperti ini, kamu kan emang aku lihat secara finansial kamu oke ya, kamu ini mapan. Nah, dia seneng deket sama kamu, ibarat itu senang menempel sama orang yang kualitas atau ekonominya di atas ya. Jadi ibarat itu kamu cuma dijadikan ya, bukan teman ya, tapi lebih tepatnya cuma pemanfaatan ya, itu menurut saya. Dan ketika kamu lagi jatuh, usaha kamu lagi ambruk seperti ini, sepi dan sebagainya, ibarat dia itu mulai menjauhi kamu ya, dia udah mulai jauhi dan tiba-tiba aja seperti itu. Jadi kayak nganggap kamu itu kayak bukan temennya,
kayak dia tuh nggak mau deket-deket lagi sama kamu. Jahat. Nah, itu jahat sekali. Kamu kira itu teman yang baik. Nah, sekarang mata dan pikiran kamu udah terbuka. Kalau dia ini bukan teman yang baik, bukan teman yang kamu pikirkan ya, Desan. Kamu berpikir dia ini teman yang baik ketika dia mulai menjauhi kamu, ketika dia tahu usaha kamu lagi anjlok, mulailah dia pelan-pelan menjauhi kamu. Dan di sini kamu mulai kayak memegang pisau ya, atau pedang. Di sini Seven of Swords, 7 pedang, itu menandakan batin kamu itu tersiksa, mental kamu itu sakit karena kamu ditinggalkan oleh teman yang kamu percayai. Leo, sekarang kamu sadar ya bahwa teman kamu itu bukan teman yang baik. Aku rasa selama kamu berteman sama dia, pasti dia banyak ngajarin hal-hal yang gak baik, pasti deh, kayak minum bir, atau mungkin kayak seperti foya-foya ya, atau mungkin seperti ngajak ke diskotik, pulang malam atau nggak pulang-pulang ya. Itu bukan teman yang baik. Kalau teman yang baik itu ngajarinnya nggak seperti itu ya. Boleh kita hang out, boleh kita refreshing mind, tapi kita harus ingat diri, nggak boleh lupa. Itu baru teman yang baik. Nah, dia ibarat itu deketin kamu itu mau enaknya aja ya, mungkin mau ketimpahan kamu kali terkenalnya, karena aku lihat juga kamu cukup terkenal ya. Six of Pentacles kamu cukup terkenal di sebagian orang. Nah, ketika sekarang baru deh mulai kacau usaha kamu, teman kamu perlahan-lahan tuh satu-satu ninggalin kamu. Makanya itu dia ya, jadi bukan satu orang aja, tapi satu itu udah mulai ninggalin kamu. Baru kamu shock ya, dan kamu baru tahu bahwa mereka bukanlah teman yang baik, cuma mau untungnya aja. Nah, ingat, makanya jangan langsung percaya ya cari teman itu yang baik. Cari teman itu memang susah. Seperti sama kita cari pasangan hidup memang. Dan di sini ada King of Swords. Kamu mulai belajar ya, kamu mulai belajar menjadi pribadi yang bijaksana. Kamu mulai belajar untuk mengolah usaha kamu agar lebih baik ya, agar bisa maju lagi, karena ya memang kan usaha kamu aku bilang agak ngedown ya. Itu wajar ya, namanya orang usaha, namanya orang kerja. Jangankan kerja, usaha pun seperti itu ya. Jadi kamu mulai mengolah lagi, ibarat fokus lagi gimana keuangan kamu bisa stabil ya. Doakan aja semoga ini vaksin ini segera ketemu, ada vaksinnya, dan COVID bisa segera menghilang ya. Doakan aja, karena saya melihat juga memang karena faktor utamanya ini memang karena penyakit ini nih, COVID-19 ini yang bikin semua orang ekonominya melemah. Karena kan banyak orang di luar sana yang tidak mendapatkan pendapatan ya, banyak pendapatannya pas-pasan, jualannya nggak gitu laku, kerja pun ada yang di PHK, kerja pun ada yang gajinya setengah ya. Jadi itu yang memang faktor masalahnya, ada yang gajinya juga dikurangin ya. Nah, itu dia persoalan-persoalan tersebut ya. Ibarat kamu harus belajar lagi memanage keuangan kamu dalam keadaan seperti ini, agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan ya, Leo. Dan di sini the devil ya. Nah, itu teman kamu nih, atau kamunya nih, kamu jangan sampai loh, kalau kamu kerja jangan sampai korupsi ya. Saya kasih tahu ya. Saya ngerasa energinya agak kurang bagus ya. 1.000, 2.000, 3.500 perak, meskipun itu uang yang kecil, nilainya kecil, tetap aja kalau kita ambil itu namanya korupsi ya. 1.000 tiap hari, sebulan udah 30.000, setahun udah 360.000. Itu sama aja korupsi ya. Berapapun nominalnya, kita nggak boleh ngambil duit orang ya, ngambil duit perusahaan. Ingat ya, karena banyak orang di luar sana nih lagi musim korupsi. Jadi kamu jangan sampai seperti itu, Leo ya. Jangan sampai kamu jadi kayak kehilangan akal sehat. Ada orang yang memang baik-baik aja ya. Aku punya loh kenalan ya, dia teman aku, dan tapi aku sama dia nggak satu kantor ya, beda kantor, maksudnya beda perusahaan. Saya nggak nyangka dia kerja, padahal dia teman yang baik, kelihatannya biasa aja ya, orangnya normal aja. Tiba-tiba dia kayak kehilangan arah ya, dia melakukan hal kejahatan seperti itu dengan melakukan korupsi ya. Makanya kamu jangan sampai jatuh ke lubang seperti itu. Saya ngerasa
hati-hati nih di antara kalian. Saya ngerasa ada yang seperti itu, nggak tahu kenapa energinya kuat ya, jadi mengambil duit orang. Jangan sampai seperti itu, jangan kehilangan arah ya. Dan ingat, saya juga mau kasih tahu, jangan sampai ketika kamu lagi down seperti ini, usaha atau pekerjaan kamu, jangan sampai kamu datang ke diskotik. Itu bukan bikin hati kamu tenang. Kalau kamu mau tenang itu baca doa ya, pergi ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke pura. Nah itu baru menenangkan hati, bukan pergi ke semacam-macam itu. Ini nggak tahu kenapa nih Leo nih banyak yang pergi ke tempat-tempat yang nakal seperti itu. Dan juga jangan suka minum-minum. Itu bukannya bikin hati tenang, malah runyam, malah Tuhan ngejauhin kamu. Tuhan nggak mau deket-deket sama orang kayak gitu ya. Dengan kamu minum pergi ke diskotik, adanya juga kamu menjauhi Tuhan ya. Kamu harus ingat diri kamu, jangan lupa diri Leo ya. Saya kasih tahu ya, benar atau tidaknya kan cuma kamu yang tahu ya. Dan di sini saya harap banget kamu bisa mulai proses lagi. Dan saya lihat memang proses yang kamu lakukan, usaha yang kamu lakukan itu memang semata-mata itu demi orang tua dan keluarga kamu. Sepertinya kamu ini anak pertama ya, atau mungkin kamu ini tulang punggung keluarga yang memungkinkan kamu ini harus berjuang keras sepenuhnya untuk keberlangsungan ekonomi keluarga kamu ya. Karena kamu orangnya sayang keluarga ya, meskipun kamu temperamental, tapi kamu itu penyayang, menyayangi keluarga kamu di sini. Makanya kamu gak mau, dan kamu berusaha supaya usaha kamu ini agar lebih stabil lagi ya, setidaknya bisa makan sehari-hari ya Leo ya. Itu Leo, coba aku lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, ada offshore ya, usaha yang mulai nggak stabil ini. Itu kamu harus berjuang penuh. Two of Pentacles ya, dan perjuangan kamu cukup banyak ya. Ada Knight of Swords ya, banyak saingan atau banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kamu, terutama keuangan kamu Leo lagi kurang bagus memang Leo. Ada Pack of Swords juga ya, tapi kamu tetap kayak kalau kata orang tuh semangat ya. Ada The Tower ya, kehidupan kamu tiba-tiba berbalik jatuh, tapi kamu tetap tersenyum, kamu tetap gembira, kamu menikmatinya. Ibarat kamu tuh nggak mau sedih gitu ya, nggak mau menampilkan kesedihan, apalagi di depan orang tua atau keluarga kamu ya. Dan kamu di sini tetap berjuang ya. Dan hasil yang akan kamu dapatkan itu kedepannya adalah The World dan Four of Wands ya. Jadi ini kartu yang baik, kartu yang bagus. Intinya hal ini terjadi, hal baik ini terjadi kedepannya, tapi ini melalui proses yang panjang ya saya lihat ya. Ya tuh ini proses yang panjang. Proses yang panjang untuk meniti karir kamu, usaha kamu, sampai kamu mendapatkan kedamaian dan sukses lagi seperti sedia kala. Tapi prosesnya panjang ya, nggak gampang. Jadi kamu step-stepnya ini panjang sekali saya lihat ya. Itu untuk finansial kamu. Jadi kamu tenang aja Leo, yang penting kamu jangan males aja, tetap berjuang. Oke, aku mau lihat pesan dari Angel untuk Leo. Pesan Angel untuk Leo September 2020 terkait finansialnya, keuangannya, karirnya, usahanya ya. One card. Okay, be yourself. This situation call for you to be your authentic self, which is the basic for your personal power. Nah, maksudnya dari Angel itu kamu memiliki power. Meskipun dalam keadaan situasi yang lagi terguncang seperti ini, kamu lagi di bawah, kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri. Kamu itu memiliki kemampuan Leo. Kamu tuh punya kemampuan itu. Ya, jadi kamu nggak perlu takut ya. Namanya usaha itu, pekerjaan itu wajar. Kita lagi kebolak-balik, wajar. Jadi kamu nggak perlu takut. Jadi kamu nggak perlu ngedown lagi. Jadi kamu tetap berpegang teguh. Kamu kerja keras, gimana mikir cara keluar yang ini, gimana solusinya. Itu tuh akan ada waktunya. Kamu itu pasti bisa. Angel yakin kamu itu pasti bisa. Percaya dengan diri kamu. Yang kulihat tadi kan bottom of deck-nya itu bisa diraih kesuksesan
asal kamu bisa melalui step-step panjang ini, ibarat proses panjang ini ya. Jadi kamu nggak perlu takut lagi ya, tetap jadi diri kamu sendiri dan kamu harus yakin dengan diri kamu ya. Jadi jangan negative thinking atau ngedown, bangkit ya. Itu aja untuk Leo September 2020 terkait keuangannya. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.